Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2203 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 39 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop Hizkia dan para utusan dari Babel. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema renungan hari ini, berkat yang jadi kutuk. Saudara, saya percaya tidak ada yang mau mendapatkan berkat lalu ujungnya jadi kutuk. Tapi itu yang terjadi kepada Raja Hizkia. Konteks kebenaran firman Tuhan ini, Hizkia mengalami karya Tuhan, mujizat yang luar biasa dalam kehidupannya, di mana dia sekarat hampir mati, tapi dia mengalami mujizat Tuhan karena Hizkia mengambil sikap yang tepat dan benar di hadapan Tuhan, yaitu dia berdoa sungguh-sungguh saudara, sehingga Tuhan mendengar doanya dan melihat air matanya. Makanya ketika Nabi Yesaya hendak keluar dari istana Raja Hizkia di Yerusalem, firman Tuhan datang kepada Yesaya dan Tuhan memberitahukan kepada Yesaya untuk kembali beri kabar baik buat Hizkia, dia akan sembuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia bukan hanya mengalami kesembuhan jasmani, tetapi dia
diberikan umur panjang, diberikan bonus, amin. Dan bukan hanya itu, dia diberikan kemenangan demi kemenangan dan karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan karyakan kepada Hizkia, Tuhan membuat penunjuk arah yang dibuat Ahaz untuk menghitung jam mundur 10 tapak. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita lihat di sini, di mana Hizkia mendapat kunjungan dari kerajaan Babel. Raja Babel yaitu Merodak Baladan bin Baladan menyuruh orang untuk memberikan kartu ucapan selamat karena Hizkia sudah sembuh. Dan tidak hanya membawa ucapan tentunya, mereka membawa pemberian kepada Hizkia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, ketika Hizkia menerima pemberian dari utusan Raja Babel, saudara perhatikan, Hizkia melakukan kesalahan. Dan ini yang saya katakan dalam tema tadi, berkat yang jadi kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini bisa terjadi kepada kita semua. Kalau kita juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Hizkia. Kesalahan Hizkia sehingga berkat itu jadi kutuk. Yang pertama, Hizkia jadi tinggi hati. Hizkia jadi sombong. Dia baru saja mendapat kunjungan dan menerima pemberian. Waduh, dia sudah belagu, saudara. Dia sudah sombong, dia sudah lupa segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, saking senangnya Hizkia menerima pemberian itu, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia padahal baru saja dia mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia sepersekian detik berubah menjadi seorang yang sombong. Seolah-olah dia tidak perlu lagi untuk minta pendapat kepada Tuhan. Saudara, kontras sekali. Waktu dia sakit, dia berdoa, dia berkomunikasi kepada Tuhan. Tetapi di saat dia mengalami kesembuhan, dia seketika lupa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang dulunya susah, tapi setelah mereka betul-betul melayani, ikut Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Tapi setelah mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan, mereka seketika melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ini terjadi kepada semua orang. Tidak terbatas saudara dan saya. Seringkali ketika kita sakit kita ingat Tuhan, tapi ketika kita mengalami mujizat kesembuhan, saat itu juga kita lupa sama Tuhan. Saudara, di saat kita melupakan Tuhan, yang menonjol dalam diri kita apa? Ego kita. Kita merasa bahwa kita hebat. Kita sudah lewati masa-masa sulit. Dan sekarang saya masih tetap hidup. Sehingga Tuhan sudah di belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen itu seperti itu. Sombongnya luar biasa. Padahal kita tahu perjalanan kehidupannya dia itu berat, susah. Karena dia tadinya setia ikut Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Tapi setelah diberkati, waduh, sombongnya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita tetap rendah hati. Amin. Kita mau diberkati ataupun tidak, mau berkelimpahan maupun susah, tetap rendah hati. Amin. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tapi kalau saudara sudah sombong,
Saudara sudah merasa, saudara yang paling hebat. Tanpa Tuhan saudara bisa makan, saudara bisa beli ini dan itu, hidup dalam kelimpahan, tanpa berdoa, tanpa pergi beribadah. Saudara hati-hati, itu adalah benih-benih kesombongan. Bertobat saudara sebelum Tuhan menghajar kita, sampai akhirnya kita ada di titik nol. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong. Yang kedua saudara, yang dilakukan Hizkia sehingga berkat yang dia terima jadi kutuk, dia suka pamer. Dia memperlihatkan semua apa yang dia punya. Memang saudara, karakter orang sombong itu ya suka pamer. Hizkia memamerkan semua yang dia punya di dalam kerajaan Yehuda. Baik itu gedung, harta benda, emas dan perak, rempah-rempah, minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan suka pamer. Saudara lihat Hizkia, karena dia memamerkan semuanya, apa yang dia perlihatkan habis. Saudara perhatikan, orang-orang yang sombong, yang suka pamer, sekarang kelihatannya ada. Besok semua yang mereka miliki habis. Entah itu mereka jual lagi karena bangkrut, atau mereka gadaikan lagi, dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi itu yang sering terjadi. Makanya saudara jangan suka pamer. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara tetap rendah hati. Amin. Jangan pamer apa yang sudah miliki, karena apa yang Hizkia perlihatkan semua diambil dan dibawa ke Babel. Saudara perlihatkan, tunjukkan, perlihatkan kepada orang-orang, kepada teman, kepada sahabat saudara. Satu hari nanti, apa yang sudah perlihatkan itu akan habis, akan hilang. Atau bisa saja dimiliki oleh orang yang saudara perlihatkan, yang saudara pamerkan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sok pamer. Kalaupun saudara punya, tetap saudara rendah hati. Jangan sok pamer. Amin. Karena apa yang kita pamerkan itu akan diambil semua oleh musuh-musuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang membuat berkat Hizkia jadi kutuk, karena Hizkia ingin diakui, ingin dihargai. Saudara perhatikan, setelah dia menerima pemberian dari Raja Babel, senangnya luar biasa kan? Dia memperlihatkan semua yang dia miliki, baik di dalam istananya atau di gudang-gudang harta benda yang disimpan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Hizkia supaya dia dapat diakui, supaya musuhnya dapat melihat, tentaranya hebat, peralatan perangnya canggih-canggih, harta kekayaannya banyak, ini susah untuk dikalahkan. Saudara, pasti di otaknya Hizkia seperti itu. Dia mau memperlihatkan kepada Babel supaya kerajaan Babel itu mikir dua kali kalau berperang melawan Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Hizkia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Sehingga apa yang dimiliki Hizkia pada saat itu, berkat-berkat yang dia terima, yang dia miliki, semuanya jadi kutuk buat dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita memiliki sesuatu supaya kita diakui, kita orang kaya, kita punya segalanya, kita orang kuat, kita punya kenalan ini dan itu, relasi kita hebat dan lain sebagainya. Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan gak suka model seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara hebat, tetap
rendah hati. Jangan sampai saudara mau menonjolkan diri saudara sendiri. Banyak orang kan mau supaya dia diakui hebat. Dia jor-joran saudara. Dia suka memberi karena dia dipuja-puji di situ. Tapi setelah dia tidak menerima pujian, marah, tersinggung. Banyak orang seperti itu. Tidak hanya jemaat, tidak hanya orang kaya, hamba Tuhan juga ada yang seperti itu. Kalau dipuji, semua keluar saudara. Tapi kalau tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dipuji saudara, marah, tersinggung. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya niat dalam hati untuk diakui orang, supaya kita kesannya kaya, kesannya kita hebat, kesannya kita pintar dan sebagainya saudara, apa yang saudara miliki itu akan kemudian menjadi kutuk buat saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya berkat tetap jadi berkat? Berkat yang tetap jadi berkat kalau kita tetap rendah hati. Amin. Jangan sombong, karena itu Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jangan pamer. Kalau saudara punya segalanya, kalau saudara punya banyak alasan untuk dapat memamerkan harta benda saudara karena saudara memang kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara punya niat dalam hati untuk saudara mendapatkan pujian, dia memang sangat kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak suka. Karena apa yang saudara pamerkan itu akan habis. Yang ketiga, supaya berkat tetap jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tetaplah bersyukur. Kalau saudara punya berkat yang banyak, puji Tuhan. Kalaupun saudara tidak punya apa-apa, tetap puji Tuhan. Amin. Tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kita, anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Semua berkat yang Hizkia dapatkan kemudian menjadi kutuk buat dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa jadi kutuk? Karena Hizkia jadi sombong, suka pamer, dan pingin diakui. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tidak mau dapat berkat kemudian jadi kutuk. Kita semua pasti mau berkat tetap jadi berkat. Amin. Makanya saudara tetap rendah hati. Jangan suka pamer. Dan tetap bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mau berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Dan mau berdoa semua pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan Yesus berkati. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati, Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.